Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati panjenenganipun Bapak Kepala Desa Karanganyar yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa membersamai kita. Kalau dari sambutannya menunjukkan kalau beliau bukan warga Muhammadiyah. Maksud kula ngeten, bahwa meskipun beliau bukan anggota Muhammadiyah, tetapi beliau kita sambut, kita tempatkan di tempat depan, dihormati, karena inilah Mbah Lurah warga Muhammadiyah. Insya Allah meskipun berbeda organisasi, meskipun sholat subuh beda, nek jenengan kunutan nggih. Oh, niki mboten wonten sing kunutan wong sakmene oke niki. Tetapi ngeten Mbah Lurah, warga Muhammadiyah itu menganggap bahwa seluruh umat Islam yang meyakini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu adalah saudara. Tetes insya Allah warga Muhammadiyah itu tidak membeda-bedakan mana Muhammadiyah dan mana NU, mana LDII dan mana yang lain-lain, tetapi insya Allah kita semua adalah saudara. Jadi insya Allah niki warga Muhammadiyah lek jenengan maju malih nggih nyoblos jenengan. Duka ini. Napa badhe nyalek jenengan? Oh. Nggih, alhamdulillah. Nggih, mugi-mugi Allah tansah paring kesehatan lahir batin kagem Mbah Lurah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Karena kalau sudah jadi lurah kayak bengkoke akeh, duwe akeh iki pengen wayuh. Niku wau nembe diceritakne Mas Irfan. Urusan gono gini bahaya nih Pak. Nggih. Karena Bapak Ibu nanti di hari kiamat yang paling pertama dipanggil oleh Allah untuk dihisab ya Mbah Lurah ini. Dhisik dhewe. Liyane ndepipil neng mburi. Tanggung jawabnya berat. Oleh karena itu kita doakan nggih, mugi-mugi pemimpin kita amanah dan husnul khotimah. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pule beserta seluruh jajaran, pimpinan, Ketua Aisyah,
ortum-ortum tingkat cabang yang hadir pada kesempatan siang hari ini, poro ketua ranting Aisyah ranting se-Kecamatan Pule, juga tokoh masyarakat, para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, dan tidak lupa pula saudara kami dari Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Trenggalek, Mas Irfan Firdianto. Niki sejak jadi LBH badannya agak kurus, mikirnya wong pegatan loh. Makanya saya tuh kalau ketemu Mas Irfan ini tak kelingi pengen wong pegatan. Oke, mugi sehat. Bapak Ibu sedaya hadirin, teman-teman pemuda dan seluruh pemirsa narasi dakwah yang tidak live karena tidak ada sinyal, Bapak Ibu. Niki mungkin insyaallah ditayangkan ulang di jam, tidak tahu jam berapa nanti. Panjenengan bisa melihat siaran ulangnya karena memang terkendala sinyal. Apapun kartunya Karanganyar tidak nyampe. Duka Mbah Lurah niki Karanganyar ingkang sekeco sinyalnya pun di Mbah Lurah. Lumayan nggih. Ngriki niki Masya Allah. Insya Allah didoakan semoga segera kuat sinyalnya Bapak Ibu. Amin. Oh nggih. Nggih, insyaallah. Syukur-syukur nek wifi gratis sak Karanganyar. Nggih, Mbak Lurah. Nggih, kita doakan Mbak Lurah insyaallah. Dan Bapak Ibu semuanya yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu yang insyaallah kita dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang, tadi saya lihat di jam itu zuhurnya kurang 1 jam 28 menit. Jadi insyaallah nanti insyaallah sebelum adzan zuhur nanti kami akan berhenti karena bagaimanapun as-sholatu ala waktiha. Salat itu napa? Salat itu di awal waktu. Maksudnya di awal itu ngenteni adzan dhisik. Setelah adzan iqomah baru sholat. Pengajian saja itu ndak boleh nunda sholat. Apa neh kok mek rapat. Pengajian yang itu adalah kegiatan yang sangat dicintai Allah. Tidak ada kegiatan dimanapun kecuali majelis ilmu ngeten iki yang paling dicintai oleh Allah. Itu pun kalau waktunya sholat, pengajiannya kudu mandek, kemudian segera melaksanakan sholat. Ngapunten Bapak Ibu hadirin, kita ini tidak boleh merasa puas dengan sudah mengerjakan sholat 5 waktu. Jenengan sering membaca di dalam juz amma surat Al-Ma'un itu, fawailul lil ciloko. Orang-orang yang sholat saja celah. Iki apa neh sing ra sholat. Orang yang sholat saja celaka, apalagi yang tidak sholat. Masya Allah, ngapunten. Mbah Lurah ngapunten Mbah Lurah. Jenengan mboten wonten tae Mbah Lurah. Ngapunten Mbah Lurah, ya Allah. Sungkan aku malian ini. Nggih, matur suwun panitia. Ngapunten nih Bapak Ibu. Kita ini sholat saja belum mesti lek selamat, karena Allah mengatakan fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Mari kita angan-angan bersama-sama. Orang sholat saja masih berpotensi untuk celah, apalagi yang tidak. Sekarang pertanyaannya, Ustadz, siapa sih wong sing sholat gek ciloko kuwi? Alladzina hum an salatihim pun sami apal. Sing sapa wonge salate diundat-undat, apa neh lek wayah tandur salate di
Kaya mau balik NU ya Mas. Karena beberapa hari yang lalu baru ngaji di salah satu ranting NU Pak. Dikirone aku wong NU. Tapi ndak apa-apa. Pokoknya lek ngaji ning gone ranting Muhammadiyah cabang ya malih Muhammadiyah. Tapi jenengan tidak usah meragukan kemuhammadian kami karena Bapak Muhammadiyah, Mbah Muhammadiyah, dan insyaallah sampai saat ini masih tercatat sebagai wakil ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Trenggalek. Walaupun belum masuk syarat karena usia masih kurang 40 tahun. Jadi pimpinan yang di daerah itu jadi harus minimal sudah 40 tahun. Tahun 2015 napa pinten nika, usia kami waktu itu masih 32 tahun. Jadi ilegal, kula niki ilegal. Pomo niki mangke musda, bulan Maret niki mangke musda, niki mangke kula nggih tasik dereng saged tenggene pimpinan daerah. Makanya niki mangke formulir dijone kula mboten balekne, gen aja dipilih neh. Karena ilegal. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi salat itu jangan ditunda-tunda. Kalau panjenengan mampu melaksanakan salat di awal waktu, tepat waktu, maka kerjakanlah. Kecuali memang ada uzur, ada halangan yang syar'i. Rapat ngono ki ya dindek rapate. Sok-sok rapat niki mek mandek sedilut jawab adan. Sik enek adan meneng sik. Engko adane bar rapate dilanjut. Iya, sebenarnya kan bukan begitu. Azan berkumandang, kata pimpinan rapat, rapat kita sekores, kita sholat dulu. Nanti rapat dilanjut setelah. Kalau terdengar azan, rapat tetap berjalan, bayangkan betapa marah dan cemburunya Allah. Wis tak celuk sing ngadan sampai watuk-watuk. Sampai iya. Lah kok mek mandek sedilut jawab adzan bareng ngono ramo. Berarti rapat kalih salat penting pundi? Makanya ini nanti pokoknya sebelum zuhur kurang 1 menit insya Allah ngajinya selesai, kemudian kita sholat berjamaah. Setuju? Wis toh, Karanganyar Pule ini insya Allah barokah makmur kalau warganya menjaga sholatnya. Niku mawon, tapi ngapunten. Kalau warga Pule khususipun Karanganyar niki kok melalaikan sholatnya, maka keberkahan Allah akan sulit turun di daerah ini. Pramila menika lek ngasar rata-rata teng Karanganyar niki adane jam pinten? Oh, neng kene iki memang ngasare jam sekawan toh. Setengah 5. Tapi ngeten minimal Mbah Lurah kula pesen teng warga Muhammadiyah niki nggih. Khusus Masjid Muhammadiyah kula pesen teng jenengan ngasar niku nek saged nggih diadani tepat waktunya. Teng Karanganyar ngriki jam pinten ngasar tit? Yo kan bodoh rapal, berarti memang setengah 5-an kabeh iki salat ngasar iki. Oh sing Karanganyar. Baik, sholat asar itu jam 3 lebih 10. Jam 3 sore lebih. Nggih nek saged diusahakan Bapak Ibu bar pengaosan ini. Lah anu Pak, urung bodoh teko sik bodoh ngarit sik bodoh nyang alas. Lah wong sing jenenge salat ki manut wong ngarit napa manut aturane Allah? Kan ngoten nggih. Baik, pun mugi-mugi sedaya jamaah ingkang rawuh menika saged menjaga salat tepat pada waktunya. Amin ya robbal alamin. Pun. Yang selanjutnya Bapak Ibu, kerawan panjenengan yang sangat banyak pada kesempatan pagi menjelang siang ini menandakan kalau panjenengan niku seneng ngaji. Nggih napa mboten? Niki ingkang rawuh niki memang seneng ngaji napa seneng nyawang ustad? Oh loro-loro nih. Tapi kudu didhisik niki. Harus seneng ngaji. Kalau panjenengan seneng ngaji, berarti jenengan cinta dengan ilmu. Alhamdulillah pagi hari ini bukan hanya materi ceramah yang kami sampaikan, tetapi kurang lebih 1 jam panjenengan mendengarkan pemaparan tentang bagaimana cara poligami yang
Bagaimana cara mengatasi masalah dalam rumah tangga? Karena mohon maaf Mas Irfan, ini angka perceraian di Trenggalek tinggi, tapi ya masih ada banyak. Ternyata di atas, Masya Allah, setahun. Ya Allah, kathah tiang pegatan Bapak Ibu. Oh iya, kathah rondo. Betul ya Allah. Kenapa? Karena memang mohon maaf, orang itu bercerai kan masalahnya macam-macam. Ada yang perceraian itu disebabkan karena suami, tadi disampaikan suaminya berzina, selingkuh. Ada yang suaminya KDRT, ada yang suaminya meninggalkan istrinya 2 tahun berturut-turut, tidak ada kabar karena sudah lari dengan rondo. Iya, tidak tanggung jawab, tidak menafkahi. Tapi juga kadang-kadang sekarang juga marah perceraian yang menyebabkan istri. Mohon maaf Bapak Ibu, para rawuh ingkang kawula hormati. Tadi disampaikan oleh Mas Irfan bahwa kalau seorang istri menuntut cerai kepada suami min ghairi ba'sin, kata Rasulullah, ayyumam ra'atin talabat min zaujiha talaqan min ghairi ba'sin fala tasum raihatal jannah. Kalau ada seorang perempuan, seorang istri ujuk-ujuk njaluk pegat gara-gara apa dek? Sampean kurang ganteng mas. Nyapa neh? Duitmu kurang okeh mas. Nyapa neh? Sampean ketuaan mas. Maka si istri ini tidak akan pernah mencium baunya surga. Ngambu mawon boten apa malih mlebet sur. Ngati-ngati ibu-ibu. Lah gimana Pak Ustadz, suami saya ini sakit-sakitan. Sakniki ngeten, kalau suami sakit tidak bisa mencari nafkah, ketika panjenengan mau mengganti posisi suami sebagai pencari nafkah, itu akan lebih baik dan itu pahalanya sangat besar di hadapan Allah. Suami ada yang kena stroke, istrinya gimana Pak Ustadz? Jenengan pergi keluar rumah untuk mencari nafkah, itu pahalanya besar di sisi Allah daripada panjenengan dadak jaluk pegat. Mas sarehno sampean wis kena stroke, wis cukup sakmene ae aku tak golek liyane yo. Bayangkan bagaimana perasaan suamimu. Nggih, kathah ngoten niku sing ngoten niku. Astagfirullah. Nggih, mugi-mugi ingkang rawuh niki mboten wonten nggih. Ya Allah. Makanya Allah mengingatkan, ketika mulai ada masalah dalam rumah tangga, ingatlah saat-saat bahagiamu dulu. Eling zaman manten anyar. Manten anyar ning gone mara tuwa, esuk-esuk bingung. Arep nyang jeding iki tak nglewati mara tuwa sing masak. Arep nyandi le. Badhe ungak-ungak jeding, Bu. Padahal arep wau lek ukurane Mbah Lurah, dawuhe Mbah Lurah, bangkong niku kodhok gedhi. Anu kula badhe ngungak gajah teng kamar mandi. Mandi besar. Wah, ra kelingan rekosone mau mandi besar dadak sungkan kambek mara tuwa mbiyen. Sampai ndak kelingan saat-saat indah kita, dunia hanya milik berdua. Lah saiki pomo aku saiki rodok tuwek titik wis ratek ganteng sampean kok njaluk pisah. Ingat masa-masa indah dulu. Dan bagi bapak-bapak yang punya istri sudah ndak begitu cantik, Pak. Astagfirullah. Sabaro. Napa prawo? Sabar. Wis to niki mangke istri-istri jenengan sing pun rate ayu niku besok ning swarga menjadi ajmalul hur, menjadi bidadari tercantik nanti ketika kita masuk nek mlebu surga. Tapi mugi-mugi sedaya mlebet swarga nggih Bapak Ibu. Baik, yang ketiga. Ketika panjenengan sregep ngaos ngeten niki, seneng hadir ke majelis ilmu, berarti jenengan ini cinta kepada ilmu, dan umat Islam itu memang harus cinta kepada ilmu. Bapak Ibu nyun sewu, kalau jenengan disuruh milih, pilih mana, ilmu atau bondo? Saestu. Saya tak baleni neh, tak baleni neh. Lek bondo kan seumum Pak Ustadz. Sing luweh anu Pak Ustadz, sing luweh spesifik baik. Ada mobil Pajero, Karanganyar perso Pajero nggih. Sing regane panas Pajero. Sing regane 550 juta.
700 juta niko. Mboten niki anyar, Pak. Ada mobil Pajero dan di sampingnya ada kitab tauhid. Jenengan pilih kitab tauhid napa mobil Pajero? Berarti ngapusi lek cinta ilmu. Iya. Bu, halo Ibu. Assalamualaikum Ibu. Bu, gelang 10 gram. Gelang emas iki tenanan iki. 10 gram nyoto neng ngarep mripat. Kemudian di sampingnya ada kitab fikih. Jangan pilih gelang 10 gram napa kitab fikih niku. Masya Allah. Alhamdulillah. Hadirin, dijimuk gelangnya terus kitabnya dijimuk. Oh, pinter. Para rawuh. Kita ingat perkataan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali putra mantune Nabi, manusia paling cerdas setelah Nabi. Tadi setelah Nabi niku manusia paling cerdas zaman itu adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau mengatakan al-malu khairun minal al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik, lebih berharga daripada harta. Sing jenenge ilmu ku luweh larang regane timbang bondo. Kenapa? Alasannya ada 3 hadirin. Kenapa yang namanya ilmu itu lebih berharga daripada harta? Yang pertama kata Sayyidina Ali, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Yang menyebabkan ilmu itu lebih berharga daripada harta adalah 1, ilmu akan menjagamu sementara engkau mati-matian menjaga orang itu semakin bagus rumahnya niku tambah mumet, tambah susah. Punya uang 1 miliar ditaruh di dalam lemari, lemarinya dikunci. Kemudian keluar kamar, kamarnya dikunci. Kemudian keluar dari rumah, rumahnya dikunci. Keluar dari pagar, pagarnya dikunci, Pak. Lah kok lali jendelane ra dikunci, Pak. Yo hilang dicolong maling atau ndak dikunci, semuanya dikunci, kuncinya disai bareng ngono nyeblok. Berat orang yang hartanya banyak itu. Mikire suwi, duwe motor anyar gres ngono ki mandak nyang anake di sret gawe regen ngono. Aja beda to karo motor etek-etek ngono ki. Dijejeg ora dijagang brokne ngoten. Motor anyar, mobil anyar ki benesuk dilus padahal istrinya ndak pernah dilus. Orang itu semakin banyak hartanya, bebannya semakin berat. Bandingkan dengan orang yang tidak punya apa-apa. Neng omah ya TV hitam putih. Bareng ngono wis pokoke ning omah ki nek sing berharga belas. Metu sak metu ki ora dikunci blas lawang, buka blak, bengi barang buka blak. Ora wedi kemalingan. Apa sing arep maling? Makanya kalau jenengan saya punya harta, kita akan menjaga harta. Enak sing disimpen teng bank. Teng bank biasanya sing bengkok yombo. Apa, Pak? Anu panang, ora bathi meneh usum becek ngene iki. Mbah Lurah kalau nggih tumut teng Jakarta, Mbah Lurah. Ikut ke Jakarta kalau. Alhamdulillah. Kayak dikabulkan apa mboten? Ya alhamdulillah. Para lurah nyuwun 9 tahun. Alasannya jenengan pun suudon. Alasannya untuk menyelesaikan program. Ngoten nggih Mbah Lurah nggih? 6 tahun kayak magang ra kepilihnya kan ndak selesai Pak Ustadz programnya. Iki ngerabat seolah 5 meter ganti lurah, Pak. Makanya kita husnudzon saja minta perpanjangan itu untuk menyelesaikan program kerja. Karena mungkin kalau 6 tahun tidak selesai. Oke. Baik. Selanjutnya yang masih pertama, wal mal wal ilmu yahrusuka. Kenapa ilmu itu lebih penting dari harta? Karena ilmu itu akan menjaga Anda. Jenengan lek kagungan ilmu, jenengan akan dijaga dengan ilmu, Bapak Ibu. Orang-orang yang ngerti ilmu kesehatan, bagaimana cara menjaga kesehatan? Dia sehat, Pak. Konco-konco bodoh kena corona, karena dia punya ilmu akhirnya dia terjaga dari penyakit. Jadi ilmu itu akan menjaga kita bukan hanya di dunia, tapi juga sampai di akhirat. Bahkan di akhirat itu bukan harta yang menjaga kita, tapi ilmu dan amal yang akan menjaga kita. Besok neng akhirat, neng alam kubur, Allah akan bertanya kepada kita, man rabbuka,
sing jawab sanes montoren jenengan, sanes BPKB, sanes sertifikat, tapi ilmu dan amal kula panjenengan sedaya. Itulah yang akan menjaga kita. Maka siapapun yang punya ilmu, Allah akan jaga dia. Anak-anak pengen sekolah yang tinggi, jenengan usahakan untuk disekolahkan yang tinggi. Karena bagaimanapun podo-podo dadi petani nih, lek sitok petani sarjana dan satu petani yang bukan sarjana pasti beda. Minimal lek krungu adzan mesti mandek lek macul terus yang sama-sama jadi ibu rumah tangganya, lek satu sarjana satu bukan sarjana mesti beda. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita punya anak-anak yang berilmu, dia akan lebih tahu bagaimana cara berbakti kepada orang tuanya. Jenengan sekolahnya sing dhuwur sampai sarjana, maka dia nanti akan tahu bagaimana cara ngopeni tiang sepuh niku, dia akan tahu Bapak Ibu. Oleh karena itu kalau anak-anak kita masih, Pak kula sik sekolah malih, siap le. Ora sah ngomong utang ning ngarepe anak. Le, bapak utangnya oke. Ora sah. Ndak usah. Di depan anak itu, ngapunten. Di depan anak itu kita harus merasa kuat, tunjukkan bahwa kita mampu. Le, los sampean harus sekolah teko ngendi? Tak ragati, ngoten. Mas yo mikir utang ngendi ki engko. Pokoknya sampean sik gelem sekolah le, tak ragati. Loh, Bapak mboten wedi lek anu, wis to ora? Wong Allah dhewe janjekne lho le. Janjekne napa, Pak? Bahwasanya rezekinya Bapak ki wis enek jaminane dhewe, rezekine sampean wis enek jaminane dhewe. Kalau ada anak mau sekolah, orang tua ojo sekolah. Nyapa, Pak? Teng napa, Pak? Bapak engko panenane sudo. Ojo sekolah terus, Pak. Rabi wae. Maka nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah sangat berat. Bapak, kenapa ketika anakmu mau sekolah engkau larang? Apakah kamu takut miskin? Iya ya Allah. Maka itu disebut orang tua yang durhaka dan tidak amanah kepada orang tuanya. Makanya meskipun panjenengan tinggal di Pule, yang kalau dari Tugu adalah ke atas, munggah gunung. Makanya saya tadi pamit ke istri, Dek aku harus pamitnya yang gunung. Lho jenengan pun pegel lho. Memang kene luwih dhuwur to timbang Tugu nggih. Jenengan lek teng Munjungan ya pamit nyanggu. Karena Munjungan lebih tinggi daripada Pule. Aku pamit yang gunung, nyanti yang Pule. Oh nggih. Meskipun rumah panjenengan di Karanganyar, di Pule yang itu kalau ke Trenggalek harus njelurut, maka jangan sampai secara kualitas jenengan kalah dengan orang-orang yang di bawah. Sementara ini Mas Irfan, teman-teman yang ngajar di UIN itu banyak yang dosen-dosen dari Munjungan. Di Malang itu banyak dosen-dosen dari Watulimo. Dan insya Allah 10 tahun lagi pemuda-pemuda Pule ini akan menguasai Trenggalek. Ya syukur-syukur engko presiden bupati ini saking Pule, Pak Kuslan ngemagang bupati. Yang kedua, kenapa ilmu itu lebih penting daripada harta? Ilmu kulih penting timbang bondo. Napa dipun Sayyidina Ali? Dengan ilmu kita bisa mendapat harta, tapi belum tentu dengan harta kita dapat ilmu. Bu, Pak, saestu Pak. Jenengan kalau nyekolahne anak ki ora usah wedi-wedi. Ki engko sampe ra dadi wong. Terus dadi apa? Engko dadi kodok gedhi sampean. Ngapunten, suwun Mbah Lurah niki kosakata baru yang saya ingat-ingat. Aku kok pokoknya lek kasep pengajian ya ngapunten kula dadi kodok-kodok gedhi. Masya Allah, ini sedekah jariah untuk saya Mbah Lurah. Baik, dengan ilmu akan dapat harta. Dulu Bapak Ibu ngapunten, ketika kami pamit kepada Bapak, Pak kula badhe mondok nggih Pak. Loh, aja mondok, sekolah nang SMP negeri, nang SMA negeri ae. Mboten pun kula pokoke badhe mondok. Bareng ngoten, tamat saking pesantren. Kula tak sekolah agama nggih, Pak. Engko sampean gak iso dadi pun to, Pak. Insyaallah. Saya buktikan bahwa dengan ilmu itu harta akan datang. Alhamdulillah. Ya contohnya saiki iki. Engko kan mulai mesti ditangoni. Tapi ngeten, kudu ikhlas. Dakwah ngeten kudu ndak boleh mikir amplop, ndak boleh mikir sang. Heeh, lho ganti pikir panitia. Alhamdulillah Bapak Ibu, kami setiap Ahad
bisa silaturahim ke mana-mana, ke Blitar, Kediri dengan teman-teman narasi dakwah. Nggih, minggu Ahad ini saja ke Pule ini, alhamdulillah ini. Nggih, saya kira mungkin itu karena ilmu yang kita cari dulu. Oleh karena itu pun toh, mboten usah khawatir. Kalau putra-putri panjenengan sekolah jurusan agama, punya ilmu, dia tidak akan miskin. Menjadi penghafal Al-Qur'an, rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan sebagai orang tua tinggal ngeraga. Yang penting kalau pesen setunggal, lek wayahe bayar SPP ojo telat. Bocah pokoknya sekolah kok SPP ini telat neng kelas plonga-plongo niku mau. Iya Pak, penelitian itu saya teliti ke anak-anak murid, anak-anak santri itu. Bocah ki nyapa kok turu plonga-plongo. Saya cek ke bagian bendahara. Niki pun nunggak 5 sasi Pak Ustadz. Hati-hati itu penting Pak. Masalah SPP itu penting, jangan sampai telat. Pon. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, yang pertama ilmu akan menjaga kita. Yang kedua, dengan ilmu kita akan mendapatkan harta, tidak usah khawatir. Yang ketiga, ini penting nih. Kalau harta kita keluarkan jenengan belanja nih, itu harta akan berkurang. Jenengan punya uang 20 juta, moro nyanggone dealer ngreyen motor Scoopy atau Beat lah, harganya 19,5 juta, duit 20 juta wow kantun pinten? 500.000. Belum perjalanan sini ke Trenggalek wis bensin pirang liter niku. Nggih, urung nyangoni sing ngeterni motor. Wes 20 juta entek. Tapi kalau ilmu yang panjenengan punya, jenengan dum-dum nyanti-nyanti, itu akan bertambah. Bukan hanya bertambah keberkahan, tapi yo tambah dulur. Tambah dulur silaturahim ngeten niki. Ngapunten Pak Rom. Jenengan kok ngundang Ustaz Anang ki nyapa, Pak? Oh, ada ilmu katanya. Padahal kalau ya biasa mboten duwe ilmu kula niki, Pak. Artinya apa? Dengan ilmu ini kita bagi-bagikan didom-dom ning ngalor ngidul kulaan, maka itu akan menambah ilmu, menambah silaturahim, menambah keberkahan. Tapi kalau jenengan punya harta, punya uang, jenengan dom-dom nih entek, Pun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu kudu semangat. Pengajian yang kalau cabang berapa kali Pak? 1 bulan sekali nggih? Yang 1 bulan sekali ini monggo diramaikan, disemarakkan. Jenengan tinggal aktivitas yang tidak penting-penting itu. Besan barang ini tinggalan. Pamane pas Ahad keempat gadok pengajian cabang kabeh besan. Jenengan pilih pundi? Loh. Wes. Kayak umpomo, berarti sing diuntur besane apa pengajian ya Pak? Pomo iki ketua cabang jadwal mantenan ngono kira-kira sing diutamane mantenane apa cabang ya? Mantenane ketua cabangnya podo ae Pak. Baik. Berarti pengajiannya digeser nggih? Berarti pengajian ratek penting nggih? Heeh. Bapak Ibu penting. Pengajian ini penting sangat. Baik. Niki prolog pembukaan supaya ndak ngantuk nggih. Jadi ngapunten, Ustaz iki pengajiane kok oke guyang nggih. Niku hanya untuk memancing supaya ndak ngantuk dan sebagainya. Tapi sekarang kita akan ngaji tenanan nggih niki bismillah. Kalau biasanya Ustaz Sarman ngajinya kitab, kula bingung wong mbuh ngundange rong karuan lek setahun pisan, ngaji kitab rakatam kan dosa malan kula Pak. Jadi niki nggih kitab kula rangkum ngoten mawon. Baik, Bapak Ibu, materi kita pada kesempatan pagi hari ini adalah kita akan membahas tentang risalah Islam berkemajuan. Niki sebenarnya adalah judul kemuhammadiyahan. Kenapa? Kalau di ahad-ahad sebelumnya itu dengan Ustadz Sarman sudah ngaji kitab tauhid dan sebagainya, maka karena kami diberi kesempatan ke sini, maka ayo kita mengajak panjenengan semua untuk lebih dekat, lebih kenal dan lebih semangat untuk berjuang di Muhammadiyah. Jadi awake dhewe niki ngaku Muhammadiyah tapi juga harus kenal, juga harus loyal gitu. Fanatik tidak tapi loyal. Fanatik itu hanya kepada agama. Artinya apa hadirin yang dimuliakan Allah? Panjenengan kulon jenengan ngaku orang Muhammadiyah, tapi sebenarnya misi risalahnya apa sih Muhammadiyah? Sehingga kita sering mendengar dalam Muhammadiyah itu ada jargon Islam berkemajuan. Nggih napa mboten?
Kalau di NU Islam Nusantara. Kalau di Muhammadiyah Islam maksudnya begini Bapak Ibu, ngapunten. Maksudnya Islam berkemajuan itu bukan Islam madhab baru, aliran baru, tidak. Sebenarnya Islam berkemajuan itu adalah spirit, semangat agar kemudian Islam ini, umat Islam khususnya, ini bisa mengikuti, ya, tidak ketinggalan zaman, tidak gagap teknologi dengan perputaran roda yang sudah sedemikian luar biasa ini. 50 tahun yang lalu jelas suasananya berbeda dengan hari ini 2023. Benten Pak. Dulu pembelajaran zaman dulu sing jenenge bocah sekolah 50-100 tahun yang lalu itu sing jenenge ngaji niku Pak. Kalih Mbah Yai ini madhep kiblat, santri ini madhep kiblat, sing dikaji kitab kuning, kitab gundul, kemudian sing dibahas babakan toharoh, babakan fikih, babakan tauhid. Ya begitu-begitu saja. Sementara apa kita lihat hari ini Bapak Ibu? Hari ini pondok-pondok yang mempertahankan tradisi zaman 100 tahun yang lalu sudah banyak ditinggalkan oleh banyak orang. Sekarang kalau kita lihat di Trenggalek, pondok-pondok salaf, saat ini lek jenengan masuk ke dalam, santrine jek piro Kang? Karek wong 5. Yang apa lah, memang tidak mengikuti zaman. Makanya sekarang seperti pondok-pondok tambak beras, pondok-pondok yang lain yang sidogiri dan sebagainya, yang itu mempertahankan tradisi salaf, itu sekarang mulai mengadopsi pendidikan modern. Karena apa? Karena tuntutannya sekarang seperti itu Pak. Anak itulah kalau cuman sinau ngaji kok ndak punya ijazah, kingku yo rodok berat masa depannya. Arep magang dadi PPK barang ra iso ya Pak Arif. Sampean PPK kan yo nggak ijazah toh. Iya. PPS ning nggone desa niku yo kudu magang lurah barang nggih ijazah Pak Lurah. Oh nggih, ra duwe ijazah ya ora iso dadi lurah. Makanya sekarang ini kemajuannya sudah seperti itu. Makanya Islam, umat Islam mengikuti perkembangan itu. Ingat, nanti akan kita terangkan insya Allah. Dalam Islam itu ada 2 hal Bapak Ibu. Yang pertama disebut dengan ats-tsawabit. Coba diucapkan bareng-bareng, ats-tsawabit napa? Dan yang kedua adalah mutaghayyirat. Napa Bapak Ibu? Tsawabit itu sesuatu yang konstan, sesuatu yang panggah, tetap tidak berubah. Mulai zaman Nabi sampai hari kiamat. Ayo itulah yang disebut dengan tauhid. Akidah tauhid mulai zaman Nabi sampai dino kiamat. Sing jenenge Allah ki esa ya esa, la ilaha. Ora kok tahun 2030 terus berubah apa, ngono ndak bisa. Jadi sesuatu akidah tauhid, aqaid itu konstan tidak berubah, namanya sabit atau tsawabit. Dan yang kedua, di dalam Islam itu ada mutaghayyirat. Mutaghayyirat niku napa Pak Anang? Mutaghayyirat itu sesuatu yang berubah disesuaikan dengan tuntutan zaman. Yang penting satu syaratnya, tidak keluar dari aturan ngoten. Baik, itu nanti kita baca. Coba sekarang gini Bapak Ibu, monggo kita akan menuju ke risalah yang pertama, agar kemudian kita lebih mengenal Muhammadiyah. Dan harapan kita Muhammadiyah di Karanganyar, di Pule ini betul-betul bisa tambah maju, tambah jaya, dan sampai hari kiamat insya Allah tetap eksis ya. Ngapunten Mbah Lurah, kalau Muhammadiyah di Karanganyar maju, maka insya Allah Islam di Karanganyar juga maju. NU ne maju, Islamnya yo maju. Tidak ada ceritanya Muhammadiyah maju, Islamnya mundur niku mboten wonten. Karena warga Muhammadiyah tidak bisa dipisahkan dari agama. Jadi kalau ada istilah wong ki urip rasah Muhammadiyan, rasah NU-NU-an, itu menurut saya kurang pas Pak. Berislam itu kalau miturut ayat wal takum minkum ummah. Kalau Anda ingin menegakkan syariat Islam, ajaran Islam, maka harus jadi ummah. Ummah itu sekumpulan orang dengan visi misi yang jelas yang sama, dipimpin oleh seorang pemimpin. Itulah yang disebut Alhamdulillah organisasi ini Muhammadiyah. Tujuannya apa? Untuk menegakkan la ilaha. Baik, ada 3 Bapak Ibu. 1,
risalah Islam berkemajuan yang diusung oleh Muhammadiyah itu yang pertama dan yang tidak boleh hilang Pak Ramlan dari Muhammadiyah pula ini adalah yang pertama ad-da'watu ilallah, dakwah. Kenapa Bapak Ibu? Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, dakwah ini merupakan sesuatu yang harus ada di Muhammadiyah, yang harus ada di dalam agama Islam. Karena apa Pak, Bapak Ibu? Kalau dakwah ini berhenti, maka agama ini pun juga akan berhenti. Coba jenengan bayang nih, kalau pimpinan cabang Muhammadiyah pule iki mboten wonten dakwah, khususnya kayak pengajian ngeten iki, ya mungkin Muhammadiyah di pule ini la yabqa illa ismuhu, hanya tinggal nama. Muhammadiyah ning pule iki sejek pura ijek, tapi ra tau pengajian. Lah iya toh, tapi nek nambore ning ngarepe ketua cabang kae. Tapi gak tahu pengajian, gak pernah ada dakwah. Oleh karena itu dakwah itu hukumnya wajib Bapak Ibu. Bahkan Allah berfirman, kalau jenengan belum percaya kalau dakwah itu sesuatu yang penting, bisa dibuka nanti surat Fussilat ayat 33. Surat Fussilat ayat 33, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Surat Fussilat ayat 33 mengatakan, tidak ada aktivitas terbaik di dunia ini bagi seorang muslim kecuali dakwah. Kecuali apa? Dakwah itu adalah aktivitas terbaik yang paling utama Bapak Ibu. Bahkan dikatakan tidak ada kata-kata yang lebih mulia dibandingkan orang-orang yang memanggil, mengajak kepada Allah. Tidak ada perbuatan yang lebih mulia dibandingkan mengajak orang lain untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dakwah, hadirin yang dimuliakan Allah. Makanya coba kita lihat, monggo sami-sami jenengan persani, lahirnya Muhammadiyah itu sebenarnya adalah terinspirasi oleh dakwah. Jenengan tahu nggih, Muhammadiyah itu berdiri tahun 1900. Siapa pendirinya? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kenapa Muhammadiyah lahir? Mohon maaf, hadirin yang dimuliakan Allah. Dulu, tidak tahu di Karanganyar, dulu itu banyak orang yang mengaku beragama Islam, tapi kemudian ketika sakit itu datangnya ke dukun. Jadi neng sirah mumet, pas pengajian ini sirah mumet. Apa nih kok kenean? Ngomongin nyekel sirah, Ustaz ngeneknya aku iki. Mumet teko ngomah ki ora mari Pak, mumet panggan ya Allah. Panggah mumet. Akhirnya dia datang kepada dukun, "Mbah, kula niki kok sering mumet-mumet iki nyapa to, Mbah?" Wah, yang Mbah dukun. "Wah, iki digawe tanggamu." "Sinten, Mbah?" "Ngarepan." Aku ora nyebut jenenge, tapi sing jelas omahe ngarepanmu, omahe Cetabang, madhep ngalor. Ya padha ae ra disebut jenenge kan wis ngerti omahe to, Pak. Akhirnya apa? Orang-orang dulu itu sakit datangnya ke dukun. Makanya Muhammadiyah datang. Ada seorang murid Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bernama Kiai Suja. "Yai," datang kepada Kiai Dahlan, "Yai, niki memprihatinkan Yai." "Apa maksud Ujak?" "Niki umat Islam niki kok kathah sing tenggene dukun niki. Padahal dalam Islam niku mara tenggene dukun niku hukumnya apa Bapak Ibu?" Orang yang datang ke dukun niku konsekuensi akibatnya apa? Salate ora ditri, ora ditampa. Ada yang mengatakan 40 hari, 40 dina salate gak ditampa dening Allah. "Ustaz, kula niki sasi pisan teng dukun, Pak Ustaz." "Lho nyang apa?" "Nggih lek awak lemes kabeh, linu kabeh." "Oh, berarti dukun pijet." Lek dukun pijet mboten napa. Tapi ingat loh, ada dukun-dukun pijet itu yang sebelum mijet anu ya Pak, iki pokoknya lek urut mujure kudu ngalor. Terus engko jenengan nggih, engko tak suwuk dhisik. Lek wonten dukun pijet engko sesuk golek dukun pijet liyane. Ngono ki yo. Kula pernah pijet tenggene dukun pijet ngoten kok diewes-ewes. Halah wis.
Lah kok ning awak malah keju kabeh. Masalah hati meno. Pripun Yai? Niki kata sing tenggene dukun niki Yai. Terus pripun solusinya? Oke. Sampean duwe solusi apa, Jak? Ngeten Yai. Niki wong loronya kudune berobat. Lah kok malah nyanggone dukun dingeji jimat dia wes diulus dikai apa-apa. Pripun lek ngedekne rumah sakit? Kita cari dokter ngedekne rumah sakit. Oh, cocok kuwi. Akhirnya didirikanlah rumah sakit PKU, Pak. PKU. Rumah sakit Muhammadiyah itu namanya PKU kalau zaman dulu. Kalau sekarang sudah banyak. Ke Ponorogo ada rumah sakit Aisyah, ada rumah sakit Muhammadiyah yang di utara alun-alun Ponorogo, dan insya Allah semoga sebentar lagi ada rumah sakit Muhammadiyah Trenggalek. Sembuh pirang puluh tahun nih, yang penting pokoknya yang penting dongo nggih. Nggih pokoknya insya Allah. Mangke lek Muhammadiyah kagungan rumah sakit Muhammadiyah piyambak, mangke warga Muhammadiyah pule yang berobat gratis. Berarti jenengan pengen sakit tuh, Pak? Pokoknya oh, siapa yang punya kartu tanda anggota Muhammadiyah wes toh pokoknya mlebu niku gratis, Pak. Gratis konsultasi, tapi obat panggah bayar. Ngoten. Saya itu kadang-kadang melek Bapak Ibu dengan Ponorogo itu, Masya Allah punya rumah sakit besar itu 2 itu. Ngoten niku ternyata ada perlakuan khusus untuk warga Muhammadiyah. Bahkan yang tidak punya KTM kartu tanda Muhammadiyah pun yang penting tidak mampu akan mendapat surat rekomendasi khusus dan akan ada keringanan yang tidak punya BPJS, Bapak Ibu. Oleh karena itu bagaimana kalau kita dirikan rumah sakit? Oke. Kemudian tanya guys, apakah ini bagian dakwah? Iku dakwah. Sampai iso nyelametne wong-wong Islam yang dukun, terus malih nyanggone rumah sakit, itu dakwah. Rong karuan ustad ceramah dalil 250. Qala Allah, qala Rasulullah, man atakahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Hadis sahih. Siapa yang datang ke dukun telah kafir dengan apa yang diturunkan Nabi Muhammad. Nyebek wong-wong niku. Wangi berobat ya dalil-dalil ngono lho. Akhirnya didek nih rumah sakit, berobatnya ke rumah wis ndak ada, dukune rapayu. Dukune rapayu malian. Baik, itu dakwah. Makanya yang mau kami sampaikan, dakwah itu ndak hanya di mimbar. Dakwah niku mboten namung kados ngeten niki Bapak Ibu. Nyanti Pak arep dakwah. Neng dilekmu dakwah neng Karanganyar piye? Ceramah. Bukan hanya ceramah. Masya Allah Bapak Ibu, nyun sewu. Ketika waktu itu Muhammadiyah lahir, melihat banyak orang-orang miskin. Ya Allah, kok akeh wong melarat nang kene yo. Akhirnya datang ke rentenir, lek sakniki Bang Titil. Teng Pule wonten Bang Titil nggih. Jangan-jangan ada karyawan Bang Titil di sini ya. Ya Allah, Bang Plencet KSP. Ngapunten. Akhirnya orang-orang miskin terbelit dengan yang namanya riba. Nyileh 2.000 balik 20.000 gara-gara wayahe jatuh tempo ngapunten rong duwe ya wes esok nambah 1.000 ya wes esok nambah 1.000 sampai akhirnya ngedol omah ngedol sawah untuk bayar bunga. Bagaimana Yai niki lek ngene carane masyarakat dhewe iso tercekek kabeh, ora iso munggah kaji bodonan, terlilit oleh himpitan ekonomi kemiskinan. Ya wes kita dirikan lembaga zakat di Muhammadiyah. Akhirnya didirikanlah yang namanya lazismu. Lazismu itu untuk apa? Untuk menghimpun dana dari orang-orang kaya kemudian disalurkan kepada fakir. Bagaimana lazismu di Pule? Berjalan? Mangke Pak, lazismu itu kalau dikelola dengan baik, guru-guru honorer niku sing bayarannya 3,5 juta 10 sasi. Iya. Guru-guru Mim Jombok, guru-guru SMP Muhammadiyah 6, guru-guru lain-lain. Kok nyebutnya kabeh Mang Pak? Wis pokoknya TK-TK Aisyah dan sebagainya. Yang gajinya setiap bulan hanya 200.000, 250.000. Itu bisa disubsidi dari lazis. Bapak Ibu, guru-guru Muhammadiyah itu masih penampilannya necis, rapi, soalnya nggak jas barang. Ini bayarannya mek 200.000. Saya itu Pak, 200.000 niku namanya. Jadi niku jenengan lek pun pirsa ngoten niku nggih, umpamane
Sing paling cedek kan Mim Jombok. Kuwi Mas yo gurune rapi, dimasukkan pakai dasi, baju putih diceluk ustadzah. Kuwi bayarannya 200.000 kan. Makanya wis ngerti bayaran 200.000 ojo rewel dadi wali murid. Dididik demo neng grup WhatsApp protes. Anakku ngene-ngene. Guru-guru niku wis mikir ra duwe duit niku wis mikir niku san. Lah kok ketambahan protese wali murid. Nah, makanya kalau pesen tengene wali santri, wali murid mboten sah rewel nggih. Nah, pun sekolahkan putra-putri jenengan ge ora sah re. Nah, wayang bayar SPP bayar. Nah, saja ora nek sing jawab ki ra tek semangat bayar SPP. Baik. Kemudian ketika waktu itu muncul Muhammadiyah, di mana-mana kebodohan merajalela. Wong-wong niku renek sing sekolah Bapak Ibu. Kebodohan di mana-mana. Bagaimana Kiai Dahlan kita ini mau berdakwah? Lek wong-wong kuwi dilumpukne terus diceramai, didalili, mendal-mendal Kiai Dahlan. Oke, kita buat strategi dakwah. Caranya bagaimana? Kita dirikan sekolah. Kemudian didirikanlah perguruan-perguruan tinggi university. Didirikanlah taman-taman pendidikan. Akhirnya sampai hari ini kita lihat Bapak Ibu, Muhammadiyah ini memiliki ratusan sekolah-sekolah bahkan ribuan, punya banyak sekali kampus-kampus elit meskipun di Trenggalek belum ada. Di Malang itu gunung disulap jadi kampus koyo ngono kae Pak, teng Telaga Mas niku. Niku jenengan kalau tahu ya Bapak Ibu perso, kampus 3 Unmuh itu dulu adalah sarang ular. Ular garaga, ular kobra, ular sembarang macam sawer niku wonten niku Pak. Tapi kemudian karena Muhammadiyah ki ratek percaya karo sing model danyangan-danyangan ngono kuwi. Orang itu takut dengan tanah itu, Pak. Ojo lho, engko sampean kiting lho. Engko sampean setruk lho karo. Di Muhammadiyah kan ndak kenal ya, Muhammadiyah itu kenal dengan yang gaib, paham, yakin. Tetapi kan keyakinan di Muhammadiyah barang sing gaib ki ndak mungkin iso nyilakane menung manggoni omah. Nyapa yo ngenggone omahku kok malih sesek. Apa kleru lek madhep? Nyapa yo, oh ternyata anu Pak, kuwi mbiyen tilake wong Kendat. Ya. Di Muhammadiyah ndak ada begitu. Wit gedhi diuri-uri barang klek ning gone Muhammadiyah kan mboten wonten nggih. Lek saja ibu tuh dipotong mawon nggih. Kok bar motong wit kok meninggal dunia memang sudah aja dihubung pun kuwi bar motong wit danyangan kan lho. Akhirnya ketabrak. Makanya Kiai Dahlan mati-matian memperjuangkan menghilangkan takhoyul. Takhoyul niku barang-barang sing ra masuk akal niku lho Pak. Neng kuburan kono ke lek ben malam apa ngono enek putih-putih hancul-hancul. Ternyata trowelu dolan. Iya, trowelu kan putih hancul-hancul ya trowelu. Ngoten. Ya Allah, makanya nyuwun sewu ibu-ibu aja kakean delok film horor. Suster ngesot ngono ni mari jereh jenengan mari weden ngoten niku. Di dalam Muhammadiyah dihilangkan bid'ah, perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi, perkara yang tidak dituntunkan oleh Nabi dan para salafus soleh, itu tambahan yang tidak boleh dilakukan. Contoh nyun sewu para rawuh, salat subuh sik kuat tenagane sik sehat, mosok mek 2 rakaat wayahe patang. Lah sing loro niku bid'ah niku. Nggih, nyun sewu. Saya tadi bahas dengan Pak MC iki. Pak, ngriki niki lek wonten pule niki umpama lek mantenan ngono apa ya sik gawe dongke. Ngriki nggih sik wonten dongke-dongke ngoten. Oh. Ngeten nggih. Pomo jenengan kepejeng-pejenge kok ngundang dongke. Pomo lho niku. Tapi niku kula mboten nganjurkan. Pomo Ustaz, kula lek ra ngundang dongke dipecat dadi mantune ra sida rabi karo wong kuwi Pak Ustaz. Pomo kepejeng-pejenge ya wis lah. Dongke niki nggih pantes-pantes ngono ae. Timbang renek ngono ae. Tidak ada urusan antara kebahagiaan dalam pernikahan dengan dongke. Sampean pegatan iki gara-gara mbiyen ra ngundang dongke. Ah ini salah. Ini bubralek ngeten iki carane. Sampean ki tak delok-delok anakmu telu kekeluron kabeh, biyen apa ora gawe kembar mayang lekmu? Ndak ada hubungannya. Makanya kula ki paling seneng Pak lek pantenan teng pule niku malam kula Pak. Singkat, padat, ngoten dan cepat.
Tapi lek ning nggon liyane, undangan jam 7:30. Diiring ngalor ngidul ngintan ngulon, ganti busana, gembul busana tedak. Fotone ping 20 orang barbar Pak. Ceramah ki jam 11:30, 10 menit nih adzan zuhur. Kulo ya peneran. Ceramah 10 menit amplope panggah. Tapi memang terlalu ribet Pak. Mantenan zaman teng Ponorogo niku, maratuwa kan Ponorogo. Niku ki jelas teng Ponorogo niku mboten wonten wit kambil, dipangan wawung kabeh. Lah kok bingung, kembar mayang. Akhirnya teng Pacitan. Akhirnya teng Galek untuk mencari kembar pun to Pak. Mboten sah di kembar mayang mboten napa. Insyaallah mangke putrane jenengan kula jaga, kula muliakan, saya bahagiakan. Ora marem oleh pun to marem kula ngoten. Teng Galek, gek engko ning Galek oh mboten nggen kula niku wit kambil kathah, tapi nggih mboten kula kembar mayang. Kenapa? Karena saya yakin bahwa kebahagiaan dalam pernikahan itu tidak tergantung. Kembar mayang itu mungkin hanya sebagai adat nggih. Kalau memang jenengan kepepet-pepete pakai kembar mayang, tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan pernikahan. Tadi disampaikan weton-weton itu tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan pernikahan. Ojo sampai menganggap orang yang pegatan gara-gara wetone piye Pak? Apa ki aku ora paham ki. Gering. Tidak ada hubungannya. Pokoknya warga Muhammadiyah harus yakin la haula wala quwata. Saya ingin menikah dengan si A Pak Ustadz. Kenapa? Karena dia solehah, ayu pisan. Bapaknya pun stroke. Maksudnya bapaknya pun meninggal dunia. Otomatis warisan kayak nyeblok ya Mas. Oh itu solehah Pak Ustadz. Pun ngriku wetone napa kula ora peduli Pak Ustadz. Sing penting sekufu. Solehah, kula berusaha menjadi orang yang soleh. Lanjutkan teng KUA, selesai. Lah kok menikah dadak ruwet Pak. Kula ki sik kelingan adik kula mbiyen Pak. Golek dina ki sampai entek pitik 20. Lah ben cetok dinane kleru neh, jereke sing kleru Pak, ayo diulangi neh. Mbleh pitik neh niku. Wong sekali mbleh pitik 5 kok. Dadi ping 4 niku dinane iki geseh terus Pak. Akhirnya kan ya panggah ayo bendino tukaran padahal Pak. Oh, berarti pitik 20 kumeng rong cukup kumeng. Kita ngapunten tapi ngeten nggih nyuwun sewu. Ngeten Mbah Lurah. Kalau bedanya warga Muhammadiyah tidak melakukan seperti itu. Tidak pakai dongke, tidak percaya dengan geblak murep weton-weton yo enek wujudnya tapi kita tidak percaya sebagai sebuah syarat dalam pernikahan. Tetapi ngeten Mbah Lurah. Kenapa warga Muhammadiyah di Karanganyar ini bisa eksis dan bertahan? Kita tidak pernah menghina orang-orang yang melakukan jenengan diajak kalau mau alhamdulillah, kalau tidak juga tidak apa. Walana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalan kami, bagi kalian amalan kalian. Lek sampean gelem yo alhamdulillah, lek ora yo ora apa-apa. Monggo kan ngoten nggih. Makanya Muhammadiyah bisa diterima di desa, di kota, di puncak gunung, di bawah laut kalau ada SpongeBob. Karena begitu. Kita punya prinsip. Ngapunten. T. Tahayul. B. Bid'ah. C. Khurafat. Tidak ada danyang-danyang. Tidak ada nyadran-nyadran di Muhammadiyah. Tapi kalau orang di luar Muhammadiyah mau nyadran, ya yang penting wis tak omongi loh. Wis tak eling nih. Mau panggah ngelakoni ya isone mek ndongak. Saya tidak akan melecehkan, tidak akan menghina karena mungkin bagi Anda itu keyakinanmu sing kuwi jenengan anggap benar. Nggih monggo. Yang penting kula pun nyontoni untuk tidak seperti itu. Makanya akhirnya masih berbeda pemahaman, tapi bisa hidup rukun, bisa bertetangga, sosok besanan barang Pak. Iya. Ngeten Mbah Lurah. Piantun Muhammadiyah niku kalau besanan sama orang NU bisa beda dengan kelompok yang satunya lagi. Kuwi lek besanan kudu karo sing padha. Mohon maaf, malah saya sarankan bapak-bapak, ibu-ibu, nek besanan kali sing boten Muhammadiyah, gen nambah. Syukur-syukur lagi nambah. Kami juga begitu. Istri saya itu bukan Muhammadiyah Pak. Fatayat. Oke, alhamdulillah kami ajak ke Trenggalek. Kula lulus Pak. Kula lulus. Alhamdulillah sekarang jadi kabid dakwah di Nasihatul Aisyah Trenggalek. Ini kan nambah siji lumayan. Tambah loro bocah kungku insyaallah calon pemuda atau calon NA, tapi sik TK iki sih. Sik kelas 1 sih. Ngoten. Nah ini next project adalah
mengajak mertua Muhammad, tidak apa-apa, tapi dengan cara yang santun. TBC Muhammadiyah menolak itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, jadi dalam dakwah itu Muhammadiyah punya strategi. Strateginya mana Pak Anan? Silahkan dibuka surat Ali Imran ayat 159. Ini strategi yang pertama. Mubalek ataupun siapapun itu warga Muhammadiyah dipulih, jenengan lek badhe ngajak tiang, mau mengajak orang untuk berbuat baik, maka ikuti strategi Rasulullah yang dituangkan dalam surat Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Dakwah dalam Muhammadiyah itu adalah dakwah linta. Rasulullah SAW pernah Pak, ketika dakwahnya mencak-mencak, memaksa orang untuk masuk Islam, maka Allah menegur Rasulullah, fabima rahmatim minallahi linta lahu Muhammad. Sampai kita ngajak uang ojo mbok peksa, ojo mbok getai, ojo mbok salah-salahno. Datang nopo ya Allah. Kalau seandainya engkau mengajak orang dengan kekerasan, sampean senengamu nyalah-nyalahno uang sing ndak padha kambek awakmu Muhammad. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min hawli. Orang yang kamu ajak itu bukannya malah ikut tapi malah ngaji babakan selamatan. Di speaker neng menara pisan digeyet nih, padahal sekitar masjid tukang kira-kira masjidnya bareng di mbak apa-apa kan, perjuangan perlu ngembrok nih masjid barang kan. Akhirnya langsung bayang nih zaman Nabi sampai berdarah. Bukan begitu. Memang bagi warga Muhammadiyah tidak ada selamatan, tapi kan bagi yang tidak Muhammadiyah kan ada selamatan. Nggih napa? Jenengan duwe tangga sing gane slametan. Kang, pomone takok, nyapa bapakmu ninggal ora kok slameti? Nggih, nyun sewu, lek keyakinan kula mboten sah dislameti wong tiyang sepuh. Niki koncone NU takok, nyapa ora kok slameti bapakmu? Nggih, lek menurut pemahaman agama kula sing jenenge merawat orang tua itu, satu ditalkin sebelum meninggal, ditunggoni. Jadi pas sakaratul maut ki la ilah, orang malah diajak selfie Pak. Sosok wong tuane ngono malah di live streaming, siaran langsung. Inilah menyiarkan langsung dari Puskesmas Pule bahwa bapak kami sedang menuju ke alam kubur. Malah disyuting. Satu mentalkin, yang kedua nggih dimandikan, dikafani, disolatkan. Yang nyolatkan dianjurkan yang ngimami anak laki-lakinya sendiri. Kiai lewat, ustadz apa namanya terima ketua cabang lewat. Sik Mbah, minggro sik Mbah. Lah apa sing ngimami? Kulo anak lanangi. Makanya anak laki-laki harus bisa menyolatkan, menjadi imam solatnya untuk orang tuanya. Sami saged niki dadi imam solat jenazah Bapak Ibu. Bapak-bapak. Pinten rakaat? 4 rakaat. Ngati-ngati loh. Anak-anak laki-laki harus bisa menjadi imam sholat untuk jenazah bapak dan ibunya. Kiai, ngapunten Mbah Yai, lek teng masjid jenengan kiai, lek teng mriki kula kiyaine. Kula sing badhe ngimami bapak kula. Pun disolatne, dikubur, lek bapak punya utang, ibu punya utang, disaur. Ojo sampai ngenekne liya-liyane saurunge utang bapak ibu disaur. Haram membagi warisan lek bapak ibu esek duwe ngoten lho. Ki mung rung dibahas ning gone LBH iki. Iki kira-kira masalah warisan. Warisane 1 miliar, lah kok utangnya 1,5 miliar Pak. Maka anaknya yo konsekuensi ndak nerima warisan, tapi malah urunan torok nyaur utang bapak ibu. Didongakne niku lek bagi Muhammadiyah. Kalau saudara kita selamatan Pak, dongakne iki yo
pitu 40. Kita tidak melakukan itu, tapi saudara kita punya keyakinan seperti itu. Ditakoni, nyapa sampean gak selamatan? Keyakinan aku ngono lho Kang, diceritakne kok wau. Dadi nganu ya Kang, nyun sewu ya Kang. Pomo aku umpamane ra ngenekne selamatan, aja mbok rasani ya Kang. Sok-sok niku wonten bapake ninggal ora dislameti kaya kucing. Ya. Baik-baik ngomongnya, sepurane ya Kang, aku ndak selamatan karena memang keyakinanku berbakti kepada orang tua itu tidak harus dengan selamatan, tapi yo lek bapak duwe turan bondo yo tak sedekahne neng SMP Muhammadiyah, neng Mim apa neng di sing iki engko iso jariah sampai yaumul kiamah, tak sumbangne neng pondok iso teko yaumul kiamah. Jadi sampean aja ngelokne aku yo ora ngelokne sampean, lek sampean arsan yo sak karepmu. Mora ora lek tak undang. Eman-eman nek berkata ini yo. Kalau memang jenengan boten hadir, nggih ngomong baik-baik. Aja kok diundang ora teko ngono ae. Ngono ki bisa merenggangkan tali silatu. Kalau memang jenengan ndak datang, ya izin sore-sore maghrib ngono ki meruput. Sepurane yo Kang, aku engko ora iso teko. Nyapo? Anu nonton sinetron arepan. Ya aja ngono to alasane. Aku ora iso teko yo Kang, sepurane tenan. Aja gelo karo aku ora iso teko. Lek ngoten kan sekeco nggih. Nggih napa mboten? Diundang ra teko renek kabar. Nyanti wong iki. Akhirnya awas besok mati aku gah ngiringne kan ngoten to. Makanya tetap kita punya prinsip. Warga Muhammadiyah punya prinsip, punya keyakinan. Tapi mohon maaf, jangan memaksakan keyakinan ini kepada orang. Insya Allah Karanganyar niki rukun, Pule niki mangke rukun. Yang NU punya kebiasaan, punya keyakinan, begitu Muhammadiyah punya keyakinan ngeten niki, berjalan seiringan, berjalan bersama-sama. Alhamdulillah, tidak ada konflik, tidak ada masalah. Ayem, lurai barang ya tenang. Lancar. Nggih, ngoten, baik. Niki pengajian kita untuk memantapkan kemuhammadiyahan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah itu dakwahnya fabima rahmatim minallahi lintalahum, dengan metode lemah lembut, ngajak dengan lemah. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 125. An-Nahl 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Apa kata Allah? Ajaklah orang-orang di sekitarmu dengan kepada Allah dengan hikmah. Lek ngejak orang itu dengan cara hikmah niku dengan strategi, Pak ngapunten. Ada komunitas tukang becak. Tukang becak niku cara dakwahe bukan dengan didalili oke-oke. Bapak Ibu mari bersabar, innallaha ma'as sabirin. Jenengan tukang becak oleh pendapatan 5.000 sedina sing sabar. Sak temene tiang-tiang sing sabar badhe mlebu sur nyebek tukang becake. Sabar teng luwe kan ngono to. Urung sarapan iki diceramahi ae. Carane piye? Kalau komunitas-komunitas duafa fakir miskin, kuwi wis ditampilne dhisik, sembakone wis diketokne dhisik ning kono. Sembako karo sego kotakan. Nah, tapi ayo monggo teng masjid riyen, teng masjid. Didalili, diceramahi, guyang-guyu karo nglirik kotakane. Kapan lek ngedemne? Itu strategi dakwah lho, Pak. Berdakwah di kampung, ngono ki enek strategine. Beda dengan dakwah di birokrat. Berdakwah di sodagar-sodagar sing sugih-sugih. Lek ning nggone ngarepe sodagar, kudu akeh dalil nerokone, neraka azab kubur kanggone wong mlecing. Ngono. Lah lek ning kampung niki dalil mlecing-mlecing wong bodho ora duwe dhuwit kok. Lek wong sugih-sugih, wah, Allah akan menyetrika fatuk wajibahum zuhuruhum wajibahum. Dadi dodone disetrika,
ngene anu setrika zalikum itu yang bima kanastum itu hasil dari kalian menumpuk-numpuk rekening, hasil bengkok mbek kok tumpuk-tumpuk ning gudang kae. Ngati-ngati kuwi. Ngati-ngati kuwi panen pirang-pirang ton kok blas ra kecer nyanggone fakir miskin ngati-ngati iki lurah kono untuk lurah kene. Lurah kene aman, kelihatan dari wajah beliau orang soleh. Ngoten. Lah kalau di kampung, di desa bagaimana dengan bahasa yang bisa dipahami? Dan ingat Bapak Ibu, yang namanya dakwah itu sekali lagi mohon maaf kalau di mimbar, jangan selalu menakut-nakuti. Jadi kan awal atau akhir neraka, azab kubur neraka. Ki engko mulih kuru kabeh ra doyan mangan engko Bapak Ibu. Iya, jadi harus namanya muktadul hal. Muktadul kalau mantenan barang ya aja suwi-suwi. Jadi ceramah walimah nompo besan awan-awan jam 1. Lah kok ibu wis ngene. Ku ya kudu ndang bar ceramah mantenan ki 5 menit 10 menit cekak. Pokoknya enek sing nika bungkus ngoten niku kotakan dilipet terus sing ngene. Engko anak-anak sing dijuwiwit nangis sing bianter ya. Engko ngono ki kudu ndang dibarne lek ceramah kan ngoten to, Pak. Baik. Jadi yang pertama adanya Islam dan Islam ini akan berkemajuan ketika masih ada dakwah. Ngapunten Pak Ram, tidak hanya pengajian cabang tetapi nanti mungkin bukan hanya sekolahan, mungkin satu ketika di Pule ini didirikan dakwah dalam bidang ekonomi Pak Ram. Pak Ramlan mendirikan surya mandiri ekonomi. Ngapunten Pak, kalau punya surya, punya toko, punya Muhammadiyah, pengajian ngeten iki airmu ngene iki gratis, langsung ngedone proposal pengajian cabang neng Karanganyar butuh 10 kardus langsung Pak. Kemudian santunan anak fakir miskin dari sisa hasil usaha toko bisa, janda-janda pun nggih satu dakwah. Ingat dakwah itu bukan hanya di mimbar. Jenengan yang sekarang jadi guru-guru di amal usaha, jenengan dai kok, kepala sekolah, kepala madrasah, dai yang bekerja di tokonya Muhammad, dai yang menjadi takmir masjid juga dai. Jenengan semua adalah Bon, satu. Yang kedua Bapak Ibu, pun setengah rolas. Yang kedua yang harus ada di Muhammadiyah itu supaya menjadi Islam berkemajuan setelah dakwah adalah tajdid. Napa Bapak Ibu? Tajdid itu artinya pembaharuan. Satu, pembaharuan itu ada 2. Satu, pembaharuan dalam urusan akidah, dan yang kedua pembaharuan dalam urusan dunia. Kita berbicara dalam urusan dunia dulu. Di Muhammadiyah ini luar biasa Pak. Jadi pembaharuan dalam urusan dunia ini bianter Melayu nih. Jenengan kalau datang ke sekolah-sekolah Muhammadiyah, dan seharusnya nanti ke depan Pule ini juga seperti itu. Jenengan kalau ke Malang, ke Surabaya, ke Solo, kemarin ada yang ikut muktamar ke Solo Bapak Ibu? Kayak ya sempat masuk ke berziarah ke sportorium atau cuman sampai Manan terus pulang? Berarti kurang enjing jenengan budale. Kulo saya berangkat ya, muktamarnya Sabtu, saya Jumat pagi sudah berangkat Pak. Karena saya juga penggembira, bukan jelas penggembira, jelas raiso mlebu. Saya Jumat pagi sudah berangkat mencari penginapan yang terdekat dari situ supaya saya bisa melihat ke UMS yang namanya sportorium yang tempat muktamar itu Pak. Itu luar biasa. Wes rasa ado-ado. Kalau wingi ikut muswil to Pak. Niku teng ngesor terop napa teng jero gedung? Di dalam gedung Pak. Megah itu. Ponorogo itu punya Universitas Muhammadiyah, megah, punya namanya itu apa jenenge ya? Napa Pak? Expotorium. Expo, ayo sebuah apa lah. Ya segitulah. Niku ki modelnya ngeten Bapak Ibu, gedung bunder tapi dhuwur, itu bisa multifungsi, bisa untuk olahraga, bisa untuk konferensi dan sebagainya, ada AC-nya. Kula mbayangne lek pengajian cabang Pule iki ning jero Expotorium ngono. Insyaallah. Nah, maju Bapak Ibu. Kampus-kampus maju, UMM, UMY itu bahkan sekarang nomor 1 Bapak Ibu. Ada namanya Universitas Ahmad Dahlan di Yogyakarta, itu juga luar biasa.
Secara duniawi Muhammadiyah ini, bahkan Muhammadiyah Jawa Timur mau membeli gereja di Spanyol ardadekne masjid. Sugih Pak Muhammadiyah nih, di Lamongan, di Trenggalek juga alhamdulillah sugih hutang. Tapi ora apa-apa, luar biasa. Wani utang ini berarti urip ya Pak, Bapak Ibu. Ini yang namanya tajrid. Tajrid itu artinya pembaharuan dalam bidang muamalah, dalam bidang dunia, dan itu harus. Kalau kita tidak berubah, tidak berkompetisi, kita akan terlindas Bapak Ibu. Lek umat Islam ini nggak sarungan, nyanti sarungan, bal-balan sarungan, sekolah sarungan, nggak ketu dideglek ning ngene, maka itu akan tertinggal. Sing dikaji panggah, mohon maaf, hanya semata-mata kitab kuning saja. Kitab kuning tetap penting, tetapi lek sing dikaji panggah kitab kuning tok, harus ada yang belajar kedokteran, harus ada yang belajar teknik. Alhamdulillah di Universitas Muhammadiyah ada jurusan kedokteran gratis bagi penghafal Quran 30 juz. Siapa yang putra putri ini pengen jadi dokter, menghafal Quran 30 juz gratis sampai jadi dokter, itu kuliahnya tidak bayar. Luar biasa. Siapa yang jadi insinyur, pengen jadi insinyur teknik sipil, ya, di sekolah-sekolah Muhammadiyah, di Universitas Muhammadiyah sudah disediakan itu Bapak Ibu. Makanya bagaimana agar bisa mengikuti perkembangan zaman seperti ini, Muhammadiyah perlu pembaharuan. Pule ini meskipun jauh dari kutho, tetapi masyarakatnya, warga Muhammadiyah tidak boleh tertinggal. Tadi Bapak Lurah sudah menjanjikan, insya Allah Ustadz nanti akan masuk wifi ke desa Karanganyar. Oke, kalau setiap rumah nanti punya wifi, insya Allah nanti akan koneksinya. Anak-anak mau daftar sekolah ke luar negeri dari rumah, daftar sekolah ke Mesir, daftar sekolah ke Saudi, daftar sekolah ke Australia, ke Amerika, dari rumah, cetek, ujiannya online dari rumah. Kalau enggak pakai wifi, pakai paketan entek, putus Pak. Wawancara, what is your name, plek, mati Pak. Ora sida klebu. Makanya monggo, bermula dari pule ini kualitas yang penting. Tidak apa-apa, jumlah tidak banyak, tidak apa-apa. Tidak usah minder, nggih Bapak Ibu, nggih. Tetapi tunjukkan kualitas kita meskipun sedikit, tapi kita berkualitas. Ngajine lancar. Anak-anak kita ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ya enek sing dadi ustadz barang. Kita tunjukkan kepada mereka, kepada yang di bawah-bawah itu, bahwa pule iki masih yang dhuwur tetapi berkualitas. Yang kedua Bapak Ibu, tajdid dalam urusan akidah. Tadi sudah kami singgung sedikit bahwa kalau dulu zaman nenek moyang kita itu banyak penyimpangan dalam bidang akidah, maka Muhammadiyah hadir untuk memperbaharui. Caranya bagaimana Pak Anang? Kalau dulu banyak yang numbal-tumbal, nyadran-nyadran, maka Muhammadiyah datang untuk kembali meluruskan akidah. La ilaha illallah. Tidak ada hari baik, hari buruk. Semua hari pasti baik insya Allah. Mau menikahkan anak, tidak usah nyari weton-weton, dan langsung saja. Yang penting lek jenengan PNS, hari Sabtu dan hari Ahad. Lek petani kapan? Bar panen, ojo maksa urung panen. Iki cetok dinone saurunge panen Pak. Akhirnya ora bati Pak. Lah kabeh hutang. Lek panen kan jelas, setelah panen dipetung calon besane. Mangke bar panen nggih, enggih. Lek pegawai dino Ahad nggih, enggih, ngoten. Jadi di Muhammadiyah itu simpel Bapak. Jangan beruntung jadi warga Muhammadiyah, simpel, mboten usah ribet. Nggih, nggih mboten. Jadi warga Muhammadiyah ki lek wonten kematian ya utuh. Nggih to? Utuh malah bati. Yang apa ngorenek selamatan kok? Iya wah bati. Dalam Muhammadiyah itu urusan kelahiran ya penak, rasa brokoh-brokoh, rasa mbeleh pitik, langsung hari ke-7 menyembelih. Itu sok-sok mbeleh pitik. Ini wedhuse. Ya pitik iki 20 kan padha karo wedhus siji. Syariatnya kan bukan begitu. Urusan akidah kita mantep, la ilaha illallah. Makanya saya sangat setuju kalau di pule ini sing ditenani, sing dikuatno adalah masalah akidah Bapak Ibu. Penting sekali karena akidah itu adalah pondasi supaya tidak ya, wes terakhir yang ketiga. Yang ketiga Bapak Ibu, yang harus ada dalam Islam berkemajuan itu, yang pertama tadi dakwah, yang kedua adalah tajdid, pembaharuan. Engkang nomor 3 adalah akhlak. Kenapa Bapak Ibu? Ingat,
Sekarang ini kalau saya sawang-sawang warga Muhammadiyah termasuk anak-anak ini, secara adab kita ini agak mengalami krisis Bapak Ibu. Antara anak ke orang tua itu kok, saya itu kadang-kadang kalau di pondok-pondok teman-teman salaf ya, teman-teman Nahdiyin itu kok Masya Allah, santri itu kalau mau menghadap ke kiai itu tidak berani jalan gitu. Yes. Ngelesot Pak, ngelesot gitu Masya Allah. Kalau ketemu cium tangan. Oh. Tapi kalau lihat siswa-siswa di sekolahan kita, ya Allah, kursi ini gurunya ditek-itek. Sosok dikai permen karet barang kok. Karo bapak gurunya, halo bro, ngono. Karo gurunya, halo bro, piye kabare bro? Karo gurune. Nah, ini tugas berat bagi kita para pendidik Mas, ustadz-ustadz, kepada kita para orang tua. Banyak anak-anak kita yang ke orang tuanya wis ra basa. Nyawa Pak, kau ngerti Pak? Wis mangan bareng Pak? Bagaimana coba? Rasanya kan tidak enak. Monggo, meskipun pendidikan di Muhammadiyah terkenal modern, tapi jangan lupa akhlak ini penting. Kata Rasulullah SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna keimanannya itu adalah orang-orang yang paling bagus akhlaknya. Jadi tidak disebut sempurna iman kalau akhlaknya tidak baik. Istri kepada suami, ngati-ngati ini survei di kalangan warga Muhammadiyah. Sekarang istri-istri mulai berani kepada suaminya. Wah melo Aisyah terus yang suami ini malah ngongkon-ngongkon. Pak, nyapa Bu? Marut no kambil yo. Pak, nyapa Bu? Cukil no yo. Pak, nyapa Bu? Bu, Ibu, halo, assalamualaikum. Bu, meskipun jenengan di Aisyah sebagai ketua cabang Aisyah, ketua ranting Aisyah, neng sekolah dadi kepala madrasah, dadi pejabat, tapi ketika Anda pulang ke rumah, Anda adalah nih. Anda adalah ini adalah pemimpin Anda yang harus Nyen sewu ingkang rawuh, sampun sami manut tenggene bapak-bapak napa dereng? Pun sami sayang napa dereng? Lek bapak nyuwun napa-napa pun jenengan turuti napa dereng? Saya tahu getaki bapak napa mboten? Makane ngapunten Mbak Lurah Pak Ram. Niki pompong sik ning kene, nggih, nyen sewu. Iki lek ku ngaji meh sak jam setengah niki lek pokoke lek ibu-ibu Pak, kok sik ning omah sik mentelengi jenengan. Kuwi berarti jenengan kudu kok pondokne Pak udah Pak. Pondokno kuwi. Bu, setelah ini ya Bu ya. Setelah ini ojo malang krek ning gone Bapak nggih Bu. Kalau panjenengan mengaku umat Islam, warga Muhammadiyah, warga Aisyah, Nasihatul Aisyah, jangan pernah malang krek di hadapan Bapak ya Bu. Sing jawab mek wong 5 ning poncotan tok Sing kene kok ora jawab. Mboten jangan sampai malang krek di hadapan Bapak ya Bu. Jangan melototi Bapak ya Bu. Ojo nyentaki Bapak ya Bu. Oh alhamdulillah. Niki disaksikne malaikat ya Pak. Mangka teko ngomah kok sik nggetaki jenengan SMS kula Pak, WA kula. Pak ngapusi lek nggih nika Pak Ustad. Nah. Tapi ngeten, Bapak ya aja mek pengen dilayani, dihormati, dilayani, dipenakne. Tapi Bapak juga harus menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung. Jenengan pengen dilayani istri tapi jenengan ndak tahu nafkahi, ndak tahu nyangoni belanjani istri. Dek, lek macak sing ayu. Ayu kok ngendi ora tau ngene duit nggih bedak. Iki ya Dek, aku bar nyelipne gaplek iki nggih. Kalau jenengan sudah setiap bulan mengikuti kajian Muhammadiyah, di dalam rumah tangga keluarga juga harus menjadi lebih baik. Para suami harus tambah semangat lek nyambut damel. Nggih Pak nggih. Ya untungnya pengajian cabang ki mek sesasi pisan. Coba lek mendino Pak. Ora iso nyambut gawe jenengan. Wes sesasi pisan gen iso nyambut gawe. Cari uang yang banyak, rezeki yang halal untuk membahagiakan istri. Paling ndak sok bodon jenengan tukokne kudung sing anyar nggih Pak. Heeh. 3 tahun pisan tukokne gelang anyar, 10 tahun pisan jenengan rayane cocok Bu ya. Jenengan ngajine sregep, salate sregep,
tapi lumuh ra gelem nyambut gawe, ngabar salatmu, Pak. Ora ditampa karo Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang suami menjadi suami yang baik, istri juga taat, insya Allah rumah tangga keluarga Muhammadiyah akan menjadi keluarga rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya robbal. Pun kula wangsuli titik mawon satu neng pule iki aja sampai dakwahe mandek bareng. Dari semua sisi, apakah itu dakwah ceramah, dakwah pendidikan, dakwah ekonomi, dakwah kebencanaan dan semuanya, monggo silahkan di periode panjenengan yang tinggal beberapa hari. Neng kene iki sudah habis malah. Ini ayo digalakkan. Ngajak orang, dakwah itu ngajak orang untuk baik. Ibu-ibu setelah pulang dari pengajian, yuk, mangke aku diceramai ustadz. Opo, sampean lek salat ngasar aja kasep-kasep. Ngono ki diomongne koncone namanya dakwah. Enak nek sing salah paham, Pak Irfan nerangno, ya. Bapak-bapak kan yang poncotan ngantuk. Kang, aku mengkerungu kok LBH. Jadi kita dianjurkan untuk menikah lagi, Pak. Terus ngono yang ibu-ibu sampean pengen mlebu surga, Bu. Nggih, Pak. Ya tak wayah ya, Bu ya. Insyaallah mlebu surga. Dalile apa? Dalile innallaha ma'as. Sing nomor kali tajdid, inovasi, Pak. Biasanya anak-anak muda ini yang bisa berinovasi. Makanya anak-anak muda itu diberdayakan, Pak Ram. Yang sepuh-sepuh menggandeng anak-anak. Iki sampean duwe ide apa le? Sekolah iki gen maju idemu piye? Iki lembaga iki gen maju idemu piye? Masjid termasuk masjid ini, Pak. Masjid ngene iki gen ndang metu cendela. Cendela niki isone. Niki memang dereng wonten jendela apa dicepot jendelane? Oh, dicepot. Kula kira rong duwe duit nggih masang jendela. Piye ya le? Kira-kira gen maju Muhammadiyah pula iki piye? Anak-anak muda ini tajdid, Pak. Tajdid, pemikirannya masih segar. Lek jenengan kan wis mikir utang. Lek nom-noman niki Masya Allah. Lek saat niki dereng tek wonten, sekolahkan anaknya, sekolahkan. Pak, saya sekolahkan di Pule boleh, di Muhammadiyah boleh. Boleh. Lek jenengan, Pak, kula pengen bocah ki dadi bocah sing luweh apik neh, Pak. Ya duwe anak loro, sing siji ning SMP Muhammadiyah Pule, sing siji ning MBS. Oh, jenengan kok ndomblong. Kula tenanan iki. Jenengan pondokne nggih. Jenengan pondokne Bapak Ibu. Ini penting sekali. Mangke lek pun tamat saking pondok, sekolah pulang ke Pule, insya Allah akan menjaga, meneruskan perjuangan panjenengan untuk memajukan Islam dan Muhammadiyah di Pule. Insya Allah ya. Baik. Kemudian akidah dijaga, karena pembaharuan dalam akidah itu ya dengan cara menjaga tauhid. Yang nomor 3, akhlaknya dijaga. Suami berakhlak kepada istri, istri berakhlak kepada suami, pimpinan berakhlak kepada anggota, anggota berakhlak kepada pimpinan. Warga desa berakhlak kepada kepala desa, kepada camat dan sebagainya. Insya Allah kula panjenengan sedaya bakal pinaringan kebahagiaan, kesejahteraan, ketentreman, bahagia fid dunya wal akhirah. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, sampun jam 12 kurang seperempat dan ini kayaknya sudah masuk sholat zuhur. Oleh karena itu pada kesempatan yang mulia ini mari kita memohon kepada Allah, semoga acara kita pada kesempatan siang hari ini betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua warga persyarikatan, mulai dari pimpinan sampai warga yang paling bawah, warga-warga ranting dan sebagainya, selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, kekuatan iman dan Islam, husnul khotimah. Kita doakan juga pemimpin-pemimpin kita, mulai dari pusat sampai tingkat desa, ketua RT, ketua RW, semuanya diberikan amanah, kejujuran, kekuatan lahir dan batin dan husnul khotimah. Mugi-mugi keluarga kita semuanya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita menjadi kader-kader yang berkualitas, anak-anak yang solih dan solehah. Dan kita berdoa semoga nanti di akhir kehidupan kita menjadi kematian yang husnul khotimah. Mari kita membaca istighfar 3 kali Bapak Ibu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Tabaraka an kulli sahabati Rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa barak. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Makatan Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken, kula nyuwun ngapunten bilih wonten atur kula ingkang kurang meranani penggalih panjenengan sedaya. Mugi-mugi Allah tansah paring pangapura, Allah tansah paring hidayah dhumateng kula lan panjenengan sedaya. Makaten kula akhiri, nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mukminin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.